Riox TV dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di kesempatan hari ini pasti kalian akan ngomong, Bang, Yamaha lagi, Yamaha lagi. Yamaha lagi. Ya, soalnya banyak juga yang minta Yamaha teman-teman. So, ya kita kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang lain. Dan hari ini kita akan ngobatin kegalauan teman-teman tentang yang lagi nyari motor antara MT-15 atau MT-25. Dan ini penting banget buat kalian sebelum beli motor kedua ini. Lagi komparasi-komparasi sama motor-motor yang lain, baiknya kalian simak dulu video ini. Let's to the go! Oke, teman-teman Riox TV, ya seperti yang udah kalian lihat di sini, di sebelah kiri gue ada si MT-25 dan sebelah kanan gue ada MT-15. Hari ini kita akan mengkomparasi kurang lebih 4 poin. Yang pertama masalah harga, yang kedua masalah mesin, yang ketiga masalah desainnya dan kenyamanannya bagaimana, dan yang terakhir masalah plus minusnya nih. Apa aja sih plus minus dari motor ini? So, let's go ke poin yang pertama. Oke teman-teman Riox TV, jadi kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu masalah harga teman-teman. Nah, tapi di sini kita pakai harga OTR Jakarta teman-teman, dan tahunnya akan detail banget si Mimin kasihnya. Untuk MT-25 harganya segini, dan untuk MT-15 harganya segini. Perbandingannya segini. Nah, teman-teman pasti penasaran banget, Bang, dengan gap harga segitu, apa sih perbedaan yang signifikan di kedua motor ini? So, kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, teman-teman Riox TV, seperti yang kalian tahu, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, seperti yang kalian tahu, si MT-25 memiliki 2 silinder dan si MT-15 memiliki 1 silinder, teman-teman. Di sini terlihat sangat kontras sekali perbedaannya, mulai dari suaranya dan tenaganya. Ya, MT-25 namanya 25 250 cc dan si MT-15 150 cc. Tapi di sini Riox TV mengajak teman-teman untuk berpikir, nih bagaimana nih ya kalau tabungannya sisa segini nih ya, beli yang mana ya? Pasti teman-teman akan galau. Tapi balik lagi, semua motor ini, kedua motor ini memiliki stylenya masing-masing yang akan kita bahas di poin nanti. Nah, tapi di sini di poin kedua untuk masalah mesin, kalian bisa nilai sendiri antara MT-25 dan MT-15 dengan gap segitu. Ini memiliki 2 silinder dan ini memiliki 1 silinder. Kapasitas MT-25 250 cc dan ini 150 cc. So, dengan gap seperti itu, coba dipikir lagi deh. Oke teman-teman Riox TV, jadi sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu masalah desainnya teman-teman. Gimana sih nih desainnya motor ini? Seperti yang kalian tahu, mereka panggilannya Baby MT teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di bagian depannya, mukanya hampir sama walaupun ada shape-shape yang berbeda teman-teman. Bang, kalau misalkan itu ditukar aja palanya ke sini gimana? Iya mungkin bisa, tapi pastinya ada sedikit obrak-abrik dikit, nggak bakal PNP kemungkinan besar ya teman-teman ya, karena di sini dari kepalanya pun beda banget. Seperti yang kalian tahu, untuk si MT-15 ini agak mirip sama si MT-07 teman-teman. Nah, kalau si MT-25 ini lebih mirip ke R25 belakangnya. Bagian depannya aja yang mirip, cuma bagian belakangnya itu R25 banget teman-teman. Namun bagi gue pribadi, ini memudahkan gue untuk memodifikasi si MT-25 teman-teman. Kalau yang MT-15 agak sedikit susah teman-teman, karena persamaannya itu sedikit banget. Seperti yang kalian tahu juga, untuk bagian belakang si MT-25 ini bukan hampir sama banget sama R25. Jadi ketika kita beli parts, kita nyarinya itu langsung aja, kalau nggak ada
parts R25 itu bisa PNP di sini seperti stop lamp, bagian belakang dan lain-lain teman-teman. So ini memudahkan banget buat Riox TV untuk memodifikasi motor ini teman-teman. Beda halnya dengan si MT15, dia ada tersendiri teman-teman. Jadi variannya nggak terlalu banyak. Soalnya motor ini memang didesain keren banget untuk sekelas 150 cc. Namun ya karena mungkin dia jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi pabrikan-pabrikan yang bikin parts-parts modifikasi agak bingung naruh persamaannya. Dan kita sendiri agak kesulitan untuk memodifikasi terlalu jauh untuk motor ini, apalagi ngerombak di bagian belakang. Karena bagian belakangnya itu dia sendiri yang punya kayaknya ya teman-teman ya. Karena kita belum pernah memodifikasi sejauh ya kayak semacam pasang-pasang AIWO di bagian belakang untuk motor ini. Tapi kalau si MT25 ya kalian tahu simple banget karena sama-sama si R25 teman-teman. Jadi kalau masalah desain ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dari sisi tankinya ini jauh lebih besar, tapi ini lebih ke meruncing. Bisa juga ini jadi perbandingan buat teman-teman ketika kalian pengen MT tapi yang modelnya simple, MT15 lah juaranya. Namun kalian pengen MT yang lebih kelihatan gambot, ya MT25 lah yang ada di hati kalian tentunya. Karena memang dia itu kalau misalkan kita dudukin kelihatannya itu penuh banget dan kelihatannya itu berisi banget. Kalau si MT15 ramping namun bisa dibilang gesit dan nyaman banget dipakainya teman-teman. So balik lagi ke kalian mau pilih yang mana. Dari Riox TV udah menjelaskan masalah desain dan sedikit kalau kalian mau modifikasi teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu masalah kekurangannya nih apa sih bang buat motor ini bang. Nah ini yang mau gue bahas terkait Yamaha. Memang Yamaha ini terlalu hemat banget teman-teman, karena kalian tahu sendiri banyak banget hampir sama dari sisi parts motor ini, seperti US di depannya, bagian belakang dan lain-lain teman-teman. Gue agak sedikit berpikir mungkin karena dia pabrik besar dan dia harus produksi motor, maka dari itu dia harus benar-benar bisa menempatkan motor parts-partsnya tersebut yang udah mereka produksi di berbagai macam motor ya. Jadinya agak sedikit lebih hemat. Nggak dia produksi khusus buat motor itu aja. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita lebih detailnya lagi ke masalah kenyamanannya. Nah, seperti cerita Riox TV sebelum-sebelumnya, ketika kalian membeli MT25 atau MT15 ini, memang masing-masing memiliki rasa bisa dibilang langsung tidak nyaman. Kalau dari Riox TV sendiri, gue sebagai yang nyobain waktu itu, gue ngerasa gak nyaman. Mimin juga nyobain, Mimin kok gini banget gitu. Ketika udah dikasih sentuhan dikit-dikit baru nyaman. Namun masalah posisi kaki itu nepak sempurna banget di motor ini teman-teman. Nah beda halnya sama si MT15. MT15 ketika baru datang kaki kalian pasti nggak akan nepak sempurna. Namun solusinya udah ada di video kemarin ya. Bisa pakai lowering kit agar motor kalian lebih sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri teman-teman. So untuk masing-masing ini bisa dibilang kalau bener-bener standar ting-ting dari dealer pastinya kurang nyaman. Kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian dengan setting fitment kalian. Terutama di bagian pengeremannya, kalian juga tahu sendiri Yamaha baik banget. Remnya nggak enak yang ini, jujur aja teman-teman. Makanya kita langsung upgrade. Kalau buat si MT15 gimana bang? Iya, agak sedikit ketolong dia cc-nya 150, jadinya pakai standar masih bisa dikondisikan. Namun baiknya kalian ganti walaupun cuma ganti di master remnya aja teman-teman. Bagian suspensi kalian tahu sendiri agak sedikit keras, perlu dikasih sentuhan baru lebih enak teman-teman. So kalau memang ting-ting dari pabrik, motor ini agak kurang, harus dikasih sentuhan. Jadi kalau kalian mau beli motor naked ini, kedua motor ini, ya baiknya kalian beli karena kalian mencintai motor itu, suka sama modelnya, baru masalah kenyamanan kita setting sendiri. Oke teman-teman Riox TV, jadi itu tadi 4 poin. Nah di sini gua mau menambahkan sedikit teman-teman. Jadi masalah enak gak enak, tinggi atau rendah, itu bisa dibilang selera kalian masing-masing teman-teman. Nah mungkin bagi teman-teman yang bilang motor ini kok tinggi banget, nah mungkin kalian belum tahu bagaimana cara
bisa dibilang cara untuk motor ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Padahal simple banget, tinggal tambahin low-ring. So, jadi kalau misalkan ada yang beropini, wah motor ini tinggi banget, itu jangan langsung kalian, tinggi ya, nggak jadi beli, padahal suka banget sama motor itu. Nggak juga teman-teman. Ketika motor itu tinggi, solusinya ada. Dan dalam dunia modifikasi, itu tuh sangat simple banget teman-teman. Yang penting sebelum kalian beli motor, kalian cari tahu dulu apakah bisa atau gimana segala macam. Yang lebih terpentingnya lagi, kalian datang ke dealer dan cobain dulu. Wah tinggi, kalian cek, wah ini kata Ryox CV kalau ketinggian bisa ganti low-ring nih, berarti tinggal ganti low-ring. Beli low-ringnya, belinya di mana? Di KGC Motor. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. So jatuhkan hati kalian ke motor impian, jangan ragu, jangan takut, karena masalah kenyamanan itu bisa dikondisikan. Nah teman-teman, sekarang agak menyimpulkan dari poin pertama sampai poin keempat tadi. Nah seperti yang kalian tahu, gapnya itu cuma segini. Dengan gap harga segitu, di MT25 mendapatkan 2 silinder 250 cc, dan di MT15 cuma dapat 1 silinder 150 cc. Nah ini balik lagi ke kebutuhan kalian teman-teman. Kalau Ryox CV pribadi lebih memilih nabung sedikit lagi atau sabar sedikit lagi untuk mendapatkan si MT25. Karena ya harganya bisa dibilang emang bedanya cuma segini. Tapi ya ini butuh perjuangan atau kerja lebih keras lagi. Namun ketika kita beli motor ini, alhamdulillahnya silindernya juga udah 2 dan cc-nya 2,5 dan motornya pasti lebih enak teman-teman. Bukan berarti si MT15 gak enak. Balik lagi ke kalian, bang, kalau gue pribadi gue lebih nyaman 150 cc aja karena tahu sendiri Jakarta kayak begini, eranya macet dan segala macam. Ya berarti kalian suka yang ini. Jadi stop tabungannya, sisanya buat setting fitment dan buat nabung yang lain-lain teman-teman. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman Ryox CV, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian. Buat yang nungguin MX, ZX dan lain-lain lagi on progress, sabar ya. Dadah.